الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله باراس بن رسول من قطب الدعوة والإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى رسل الجد الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل بكدر وأهل عينات وأهل عريضة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل شباب وأهل المسينة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى وصولهم وفروعهم إلى رسل الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم إلى رسل الحبيب عبد الله بن سلم بن ظاهر إلى رسل الإمام الحبيب خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف دور سن الجل الحبيب سالم بن علي السقاف الحبيب الشيخ رضي بن علوي السقاف دور الشيخ حيدر بن محسن بن آل الهندوان وصولهم وفورهم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام والمعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah walaupun agak sedikit mengalami keterlambatan karena tadi di Kintab hujan lumayan lebat jadi kadang-kala laju-laju bahaya juga kena mun laju-laju dan waktu maghrib sekarang ini masuk jam 7.40 waktu isyanya jam 8.49 kalau kada salah. Jadi sempit 1 jam 9 menit. Belum lagi sembahyang maghribnya, belum lagi bawiritan lan ba'diyahnya, belum di perjalanan. Apalagi tadi hujan, makanya agak sedikit telat. Tapi ala kulli hal alhamdulillah kita sudah sholat isya berjamaah. Amun sudah sembahyang isya berjamaah itu terserah lagi. Biar sampai jam 12 kenapa Bapak juga? Ya kalau ayo kita sampai jam 12 malam. Naam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود. ومن المحافظة dan termasuk daripada memelihara ala shalah atas salat wal iqamati laha dan menyempurnakan baginya salat mendirikannya dengan sempurna adalah husnul khusyuk dengan sebaik-baik khusyuk fiha di dalamnya
Padahal ini sudah dibahas di awal pembahasan solat, tetapi kembali diulangi oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk mengingatkan kita bahwa perihal kekhusyuan di dalam solat itu sangatlah penting. Bahkan kemarin beliau mengatakan ibarat khusyuk di dalam solat itu adalah ibarat ruh di dalam jasad. Apabila kekhusyuan tidak ada, maka berarti solatnya tidak akan hidup, sebagaimana jasmani tidak akan bisa hidup jika tidak ada ruhnya. Dan juga termasuk memelihara solat dan menjaga kesempurnaannya adalah wahudurul qalbi, dan menghadirkan hati. Arti menghadirkan hati adalah di saat kita melaksanakan solat, hati kita hadir bersama Allah. Artinya pikiran tidak kemana-mana, dan setiap kalimat yang dibaca itu diresapi dan dihayati, mulai dari mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar sampai membaca doaul iftitah, kita resapi. Kemudian watadabburul qiraah, dan mentadabbur, merenungi, meresapi bacaan, sampai kemudian membaca suratul Fatihah dan surah setelahnya. Sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Maka semua dari rukun, yaitu membaca suratul Fatihah, sampai sunnahnya, yaitu membaca surah setelahnya, kita mentadabbur dan merenunginya, meresapinya. Wa fahmu ma'aniha, dan memahami makna-maknanya, itu sangatlah penting bagi kita. Minimal kalau kita tidak paham maknanya karena bukan bahasa kita. Ayat-ayat Al-Quran itu berbahasa Arab, zikir-zikir yang dibaca pun berbahasa Arab. Karena kita orang ajam, tidak mengerti bahasa Arab, minimal kita merenungi bahwa setiap ayat yang dibaca itu adalah firman Allah. Itu minimal. Kenapa kita harus meresapi bahwa yang saya baca ini, umpamanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, adalah firman Allah. Kenapa kita harus demikian ketika kita tidak memahami maknanya? Agar kita selalu sadar bahwa yang dibaca ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, tetapi firman Allah. Sehingga dengan sendirinya akan bangkit di hati rasa ta'zim, rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kadar yang paling sedikit, paling minim bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Pokoknya yakini bahwa yang dibaca itu adalah firman Allah, supaya inbi'ath, yaitu bangkit di dalam hati ini ta'zim, rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itu minimalnya. Wastisy'arul khudu'i wat tawadhu'i, dan merasakan al-khudu', tunduk, wat tawadhu'i, dan rendah diri lillahi, bagi Allah, khususnya indar ruku'i was sujud, ketika ruku dan ketika sujud. Rasakan bahwa kita ini rendah, bahwa kita ini tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita sedang ruku, maka dianjurkan untuk bertasbih, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa? Untuk membantu kita meresapi dan merasakan tunduk serta merendah diri dan merasa hina di hadapan Allah. Buktinya tubuh kita yang biasa berdiri lurus, sekarang kita tundukkan, kita bungkukkan. Kepada siapa kita membungkukkan tubuh itu di saat ruku? Lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maha suci
Tuhan saya yang agung, wa bihamdi, dan segala pujian baginya. Ketika kita menyadari akan agungnya Allah di dalam sujud, maka kita tidak akan pernah merasa diri kita ini hebat dan mulia. Hanya Allah yang mulia. Oleh karenanya ketika turun suratul Waqiah, maka di situ di akhir ayat ditutup fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka ucapkan tasbih dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung, yang maha mulia, yang maha besar. Lalu Nabi kemudian memanggil para sahabat dan menyuruh mereka, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan tasbih yang ada di dalam ayat surah Al-Waqiah ini untuk kalian baca di dalam setiap ruku' kalian. Dari sejak itulah disunnahkan di dalam Islam ketika kita sedang sholat sampai ruku' membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu semua gerakan badan dan ucapan lisan membantu kita untuk meresapi bagaimana hinanya diri kita ini, bagaimana rendahnya diri kita ini ketika menghadap Allah. Badan membungkuk, ini mengajak kita bahwa kita tunduk kepada Allah. Ucapan lidah bertasbih subhana rabbiyal azim, mensucikan zat Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak baginya. Allah yang maha suci, kita semuanya adalah kotor. Al-azim, dia lagi maha agung, kita semua hina dan rendah, sehingga kita tunduk di hadapannya, tunduk di kemahaannya. Wa bihamdih, dan segala puji baginya. Sunnah itu dibaca. Kalau kita mau menyadari dan meresapi tentang gerakan salat, di balik itu ada hikmah, dan bacaan-bacaan salat di balik itu ada hikmah, maka kekhusyuan akan timbul dengan sendirinya. Itu tadi di antara hikmahnya adalah ketika ruku kita membungkukkan badan kita. Kerajaan Habasyah itu di daerah negeri Ethiopia itu dulu, kerajaan Habasyah, kerajaan Romawi, itu mereka kalau menghormati raja mereka ada yang tunduk seperti ruku seperti itu. Nah, ini yang kita hormati adalah Malikul Muluk, raja di atas raja, Tuhan segala raja-raja dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassujud, dan ketika sujud demikian pula sama halnya ketika kita sedang sujud, kita juga merasakan tunduknya kita dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya dan tasbih yang diucapkan di dalam sujud itu mengajak kita untuk merasakan rendahnya kita dan hinanya kita di hadapan Allah Ta'ala. Adapun posisi dan perbuatan sujud, maka kepala yang kita anggap mulia, yang kita anggap terhormat ini kita letakkan di atas lantai, di tempat yang paling rendah yang biasa dipijak oleh kaki. Kaki merupakan anggota tubuh yang paling bawah dari tubuh manusia. Kepala adalah anggota tubuh yang paling atas dan tinggi dari tubuh manusia. Namun kali ini kepala yang dianggap paling mulia dan paling terhormat itu diletakkan di atas lantai. Untuk siapa itu kita lakukan? Lillah, untuk Allah. Perbuatan sujud saja belum tasbihnya sudah mengingatkan kita kepada Allah, sudah mengingatkan bahwa kita hina dan rendah di hadapan Allah. Ditambah lagi kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tahu artinya apa itu? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan saya al-a'la, yang maha tinggi. Waktu ruku subhana rabbiyal azim, yang maha agung. Kenapa waktu sujud yang maha tinggi? Supaya kita sadar bahwa kita ini rendah, hanya Allah yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdih,
dan dengan segenap puji-pujian terhadapnya. Resapi itu jangan hanya sekedar rukuk sujud. Kenali apa makna dan hikmah di balik gerakan-gerakan salat. Sebelum kita membaca tasbih-tasbihnya, zikir-zikirnya salat, baru kita merenungi gerakannya saja sudah muncul rasa hina di hati. Sudah muncul rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah. Khusyuk timbul dengan sendirinya. Tapi sayangnya kita jarang pernah menyadari apa hikmah di balik gerakan-gerakan salat. Jarang kita meresapinya. Padahal ada hikmah semua itu. Mana mungkin sholat itu gerakannya dari awal sampai akhir main-main. Itu bukan bepenanan. Jurang bahar itu kada bermain-mainan, kada bepenanan ini. Ini ada hikmah-hikmahnya itu. Nah, itulah kenapa kita ketika sujud mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Pian tinggi ya Allah dengan keluhuranmu. Sedangkan ulun hamba rendah dengan kehinaan hamba. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah terhadap nama Tuhanmu yang suci, yang maha tinggi. Sucikan, bertasbihlah terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat. Lalu Nabi kemudian berkata kepada mereka, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan tasbih ini di dalam sujud-sujud kalian. Dari sejak itulah disunahkan ketika kita salat dan sampai ke posisi sujud untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Beda dengan ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Al-a'la itu adalah maha tinggi setinggi-tingginya dan kita rendah, hina. Buktinya kepala yang kami anggap mulia kami letakkan di atas lantai ya Allah. Sehingga di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Faqaminun fad'u faqaminun an yustajaba lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bersabda, tempat yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya di dalam salat adalah di saat ia sedang sujud. Disitulah paling dekatnya posisi hamba ketika salat, yaitu sedang sujud. Karena disitulah pula paling hinanya hamba, paling merendahkan dirinya seorang hamba, yaitu ketika dia meletakkan kepalanya di atas lantai. Berarti semakin hamba itu merasa hina dan rendah, semakin dekat dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berlaku di dalam salat saja, di luar salat pun begitu. Orang yang paling merasa hina dan rendah itulah yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri, Allah akan angkat dia. Allah akan tinggikan dia. Ingat itu. Akhirnya apa kata Nabi? Fad'u, maka berdoalah kamu. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka seyogianya akan dikabulkan doa kalian. Sepantasnya adalah akan dikabulkan doa kalian. Kenapa? Karena di saat itu kamu sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dianjurkan kita untuk memperbanyak berdoa ketika kita sedang sujud. Ya tentunya apabila kita sholat sendirian. Karena pas lagi berjamaah, apalagi jadi imam, ya kasihan nanti kalau terlalu lama, panjang banget doanya, makmumnya kecapean di belakang. Kalau ente sembahyang sendirian silahkan, mau 1 jam sujud silahkan. Tapi kalau jadi imam, ya ala kadarnya aja lah. Sekiranya makmum tidak merasa kelamaan begitu. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Apabila seorang di antara kamu menjadi imam, falyukhaffif, maka hendaknya kata Nabi diringankan saja salatnya, jangan terlalu panjang dan terlalu lama. Kecuali kata para ulama, kata para fuqaha,
jikalau jumlah makmumnya itu mahsur, terbatas, dan mereka ridho apabila imamnya terlalu lama memperpanjang sholatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau makmumnya tidak mahsur, artinya tidak terbatas, banyak sekali jumlahnya seperti hari Jumat, maka makruh kalau terlalu panjang. Atau makmumnya maksur, terbatas, tidak begitu banyak, tapi mereka tidak suka panjang-panjang misalnya, ya jangan juga. Dulu Mu'adz bin Jabal pernah seperti itu, jadi imam tapi lawas benar. Lalu ada yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Nabi, panggil Mu'adz ke sini. Datang Sayyidina Mu'adz, akhirnya Nabi tegur, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu akan membuat fitnah dalam agama wahai Mu'adz? Idza amma ahadukum falyukhaffif, kata Nabi. Jika menjadi imam seorang di antara kamu, maka hendaknya dia ringan-ringan saja. Enggak usah panjang-panjang amat. Begitu. Paham? Nah, kalau kamu sholat sendirian silahkan. Atau makmumnya terbatas tidak begitu banyak, silahkan. Asal mereka ridho kalau kamu panjang-panjang. Tapi kalau makmumnya banyak atau terbatas tapi mereka tidak suka panjang-panjang, hukumnya makruh nanti itu. Paham? Atau kalau sendirian silahkan, mau 1 jam sujud nggak apa-apa. Iya, asal jangan ketiduran aja, menteguring lain pulang. Batal sembahyang menteguring dalam keadaan sujud. Kadang mengantuk memang bujur-bujur guring misalnya, lain lagi kisahnya itu. Dan termasuk muhafazah ala shalah, memelihara kesempurnaan salat juga adalah imtila'ul qalbi bi ta'zimillah wa taqdisihi inda takbir, dan penuhnya hati dengan memenuhi hati dengan mengagungkan Allah, wa taqdisihi, dan mensucikan zatnya inda takbir, ketika sedang mengucap takbir. Allahu Akbar, agungkan di dalam hati kebesaran Allah. Isi hati itu, diisi, jangan kosong ketika mengucap Allahu Akbar. Dengan apa? Dengan pengagungan terhadap Allah dan pensucian terhadap zatnya, bahwa Allah yang maha agung, maha besar, yang lain adalah kecil. Harta benda saya kecil, jabatan saya kecil, dunia saya semuanya kecil, yang besar hanya Allah semata, la ghair, tidak ada yang lain. Itu aja ketika mengucap Allahu Akbar. Muqaddimah salat itu adalah takbir, permulaan salat itu adalah takbir. Kalau permulaannya baik, insya Allah selanjutnya akan baik. Jadi takbiratul ihram itu termasuk titik penentu antara sempurna dan kurangnya salat kita. Jikalau takbiratul ihramnya sempurna, penuh dengan ta'zim kepada Allah, insya Allah seterusnya akan sempurna salat kita itu. Pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setiap kali beliau mengucap takbir Allahu Akbar, itu beliau sudah tidak ingat lagi dengan dunia. Di Tarim sana, di Hadramaut, ada Masjid Al-Awwabin namanya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab, pernah suatu saat ketika beliau sedang disuruh untuk menjadi imam di Masjid Al-Awwabin, maka ketika itu semua makmum berkumpul di belakangnya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan hati yang penuh ta'zim kepada Allah, penuh dengan wibawa terhadap zat Allah, haibatullah azza wa jal, lalu beliau mengucap takbir dengan khusyuk, Allahu Akbar. Itu mihrab terbelah menjadi 2, retak menjadi 2. Dari saking beratnya ucapan yang diucapkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, karena ucapan beliau tidak hanya sebatas mulut, tapi berasal dari hati, sehingga mihrab yang ada di depan beliau retak karena ucapan takbir itu. Berarti berat itu. Pian pukul mihrab yang tebal itu dengan hammer belum tentu retak, tapi dengan ucapan takbir, tawajuhnya kepada Allah, retak itu mihrab di depan beliau. Karena yang takbirnya siapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad.
Kalau kita takbirnya nggak ada yang retak. Beliau takbirnya dari hati. Hatinya penuh dengan pengagungan terhadap Allah, penuh dengan wibawa terhadap Allah, sehingga ucapan yang keluar dari lisannya itu berbobot, ada nilai yang besar, sampai-sampai mihrab tidak tahan mendengarnya, retak. Dan sampai sekarang mihrab yang ada di Masjid Al-Awwabin di Hadramaut sana tidak ditambal, maksudnya retaknya itu masih ada, kada dihilangkan, diaci atau ditambali, kada, sengaja dijadikan kenang-kenangan. Retak, subhanallah. Itu kalau orang sudah betul-betul takzim di hatinya kepada Allah. Jadi yang diucapkan oleh lisannya itu betul-betul bersumber dari hati, bukan hanya sekedar di mulut. Kalau kita kan hanya di mulut, tidak melampaui tenggorokan, tikas sini aja. Kalau Imam Haddad dari hati keluar, penuh wibawa. Jadi begitu. Wat tasbih, dan ketika bertasbih, wa bisairi ajza'is shalah, dan disuruh bahagian-bahagian salat, terus agungkan zat Allah, terus ingat zat Allah dan sucikan zatnya. Wa mujanabatul afkari wal khawatiri ad-dunyawiyati, dan termasuk kesempurnaan salat, memelihara kesempurnaan salat adalah mujanabatul afkar, menghindari pikiran-pikiran, wal khawatir, dan lintasan-lintasan hati ad-dunyawiyah, yang berkaitan dengan dunia. Jangan sampai di pikiran kita dan di lintasan hati kita ada terlintas urusan-urusan dunia. Makanya kemarin sudah dibahas, jika kita mau makan lalu kemudian masuk waktu sholat, makan sajalah dulu biar sholatnya khusyuk. Jikalau kita mau ke air atau ke kamar mandi, mau buang air, udah selesaikan dulu hajatnya baru sholat, biar hati betul-betul kosong, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlintas di dalam hatinya urusan-urusan dunia. Begitu. Wal i'radu an haditsin nafsi fi dzalik, dan berpaling an haditsin nafsi, dari perkataan hati, fi dzalika, pada yang demikian itu. Maksudnya fi sairi ajza'is shalah, di seluruh bahagian-bahagian salat mulai takbir sampai salam, jangan sampai kamu layani bisikan-bisikan hatimu. Karena biasanya ketika kita takbiratul ihram untuk salat, macam-macam yang muncul di hati itu. Macam-macam yang muncul, lintasan-lintasan hati kadang mengajak kita bicara. Ikam lah kasih sembahyang, kada ingatkah hari ini undangan? Wah, ya langsung bahancap, bujur jual macam-macam. Ayolah kasih nah, hari mendung sudah, kalau pindah hujan, tapasan banyak berjamur. Nah, itu sudah hati, pasti. Nah, caranya bagaimana? I'rad, berpaling muka darinya, jangan dilayani. Begitu. Ayolah kasih sembahyang, karena filmnya sempat habis. Ini bebuhan penggemar film, hatinya karena memandir film. Bebuhan penggemar apa ngarannya, unjun juan yang terlintas di hatinya. Ayolah kasih, kena kemalaman nih, kada sempat mau unjun, lalu bahan capek sudah yang asarnya. Itulah hati, haditsun nafs, perkataan jiwa, maksudnya bisikan hati. Jangan dilayani. I'rad, berpaling kamu darinya, berpaling darinya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, sebenarnya jika kita ingin agar hati kita itu tidak macam-macam ketika sholat, jaga pintu masuk ke dalamnya. Pintu yang akan masuk ke dalam hati itu dua, penglihatan dan pendengaran. Ingat itu, penglihatan berarti mata, pendengaran berarti telinga,
Napa nang akan hadir di dalam sembahyang, napa nang pian dengar itu nang hadir kena. Napa nang pian lihat itu nang hadir kena. Itu bang nang hadir. Amun kutuju menonton TV, ketika takbir nang hadir kena di dalam sholat TV juga. Ketuju menonton bola, ketika takbir nang hadir di dalam hati bola juga. Ketika ketuju main HP nang akan hadir di dalam hati kena HP juga. Itulah pintu masuk ke dalam hati, mata, penglihatan kita. Begitu juga telinga. Apabila kita ketuju mendengar lagu-lagu, mendengar musik-musik, maka ketika takbiratul ihram yang akan hadir ya lagu-lagu itu. Untung kada berjoget. Iya. Kenapa? Karena itulah pintu yang akan masuk ke dalam hati. Jadi sesuatu itu masuk ke dalam hati melalui mata dan melalui telinga. Apabila sudah tersimpan dalam hati ketika kita sholat, maka itu akan hadir nanti. Oleh karenanya jangan sampai memandang kecuali kepada yang baik, dan jangan sampai mendengar kecuali mendengar yang baik pula. Maka yang masuk ke dalam hati kita pun kebaikan. Jika masuk kebaikan di dalam hati, mudah sekali untuk khusyuk. Mudah sekali untuk khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bal yakunul hammu fis salati maqsuran ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amarallah. Tetapi hendaknya alhammu, tekad fis salah di dalam salat itu adalah maksuran, terbatas, ala iqamatiha, atas mendirikannya, wa ta'diyatiha, dan melaksanakannya, kama amarallah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu tekad kita, itu tujuan terpenting kita di dalam sholat. Kayak apa caranya supaya takbir akunina sama sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu dengan menghadirkan hati dan memenuhinya dengan ta'zim kepada Allah. Kayak apa caranya supaya ruku'ku ini supaya pas persis sama seperti yang Allah Ta'ala perintahkan. Begitu semestinya kita. Oleh karenanya dahulu itu ada salah seorang ulama sufi, alim, soleh, kerjaannya menjahit baju, khayyat. Tapi beliau orang soleh, sehingga suatu ketika ada orang ingin minta dijahitkan baju dan menyebutkan sifat-sifat bajunya begini. Maka orang soleh tadi dia kemudian menjahitkan baju orang yang minta dijahitkan tadi. Setelah baju itu selesai, lalu kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan pakaian itu kepada orang yang minta dijahitkan tersebut. Setelah sampai ke sana, rupanya orang yang minta dijahitkan itu merasa tidak pas, tidak sesuai dengan yang dia pesan. Akhirnya dia pun datang dan mengembalikan baju itu kepada orang soleh yang tukang jahit tersebut. Ketika dikembalikan kepada dia, maka orang soleh tadi langsung gemetar tubuhnya dan kemudian menangis. Akhirnya apa? Orang yang meminta dijahitkan baju pun iba melihatnya, tidak tega melihatnya. Kata dia, sudahlah, jangan menangis lagi, nggak apa-apa, sudah, saya ambil lagi bajunya, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Tapi tetap saja dia menangis, nggak berhenti. Akhirnya orang tersebut pulang. Setelah orang itu pulang, beliau masih menangis dan masih menyesali apa yang dilakukan olehnya. Hingga setelah beliau sudah mulai tenang, sudah mulai sadar, lalu kemudian anak buahnya tadi mendekati, wahai syekh, wahai guru, wahai alim, wahai soleh, kenapa engkau baru saja menangis sampai sedemikian rupa? Padahal orang yang menitipkan baju tersebut minta dijahitkan sudah memaafkan kamu. Dia bilang, wahai lelaki, kata dia kepada temannya tadi, bukannya saya menangisi baju itu, tidak,
kain tersebut bisa saja saya beli lagi di pasar dan saya ganti kepada orang tersebut. Tetapi yang aku tangisi adalah ketika dia mengatakan bahwa pakaian yang aku pesan tidak sesuai dengan yang kamu jahitkan, makanya saya kembalikan lagi kepada kamu. Saya teringat, jangan-jangan sholat saya selama ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Allah nanti akan kembalikan kepada saya. Itu yang membuat saya menangis. Itu yang membuat saya tidak tahan dan tidak sadarkan diri. Radhiyallahu anhu wa arda. Sehingga apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka tidak menutup kemungkinan sholat kita dikembalikan lagi ke kita alias ditolak. Begitu juga zakat kita, begitu juga puasa kita, begitu juga zikir kita. Jika tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, bisa saja Allah Ta'ala tolak kepada kita dan tidak diterima, karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan sholat itu agar sama dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Fa inna sholata ma'al ghaflati wa adamil khusyu'i wal huduri la hasila laha wa la naf'a fiha. Maka sesungguhnya sholat bersamaan dengan ghaflah, lalai, wa adamil khusyuk, dan tidak ada khusyuk, wal hudur, dan hadir hati, la hasilalaha, tidak ada hasilnya, wa la naf'a fiha, dan tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita sebagai hati yang khusyuk, hati yang selalu hadir bersamanya di dalam salat, sehingga kita mendapatkan pahala salat dengan sempurna dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya karena sesuai dengan yang diharapkan dan diperintahkan olehnya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله